Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Caya Kamila, NIM E2A019113 dari kelas S1 Manajemen 4A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas atau praktek ekonomi yang tidak seharusnya terjadi di tengah-tengah masyarakat karena bertentangan dengan prinsip Islam. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perilaku atau kebiasaan yang tidak seharusnya dilakukan di bulan Ramadan ini karena dapat menjauhkan dari tujuan ibadah puasa, yaitu mencapai ketakwaan. Sebelum kita lanjut untuk membahas materi tersebut, saya akan menampilkan sebuah video yang mana itu merupakan video terkait aktivitas ekonomi yang seharusnya tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sepekan jelang Lebaran, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional di Kota Tegal terus mengalami kenaikan. Beberapa komoditi bahkan mengalami kenaikan cukup signifikan, di antaranya minyak goreng, telur ayam, dan gula pasir. Wakil Wali Kota Tegal, Muhammad Jumadi, melakukan sidak ke beberapa pasar tradisional di Kota Tegal Selasa pagi. Hasilnya, harga beberapa kebutuhan pokok masih terus mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Pagi Kota Tegal, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan signifikan terjadi pada kacang hijau, minyak goreng curah, telur ayam, dan gula pasir. Harga kacang hijau yang sebelumnya Rp16.000 per kilogram melonjak menjadi Rp28.000 per kilogramnya atau mengalami kenaikan sebesar Rp12.000. Sedang minyak goreng curah naik menjadi Rp15.000 per liter dari harga sebelumnya Rp11.000 per liter. Telur ayam dari sebelumnya Rp26.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Sementara gula pasir menjadi Rp12.500 naik Rp1.500 per kilogramnya. Nah, pada umumnya, jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, barang yang diperjualbelikan termasuk kategori yang diharamkan oleh agama, dan yang kedua, yaitu karena faktor caranya yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, pada cuplikan video tersebut termasuk dalam jual beli bai ihtikar, yang mana merupakan salah satu jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu suatu jenis jual beli dengan sistem penimbunan, di mana seorang penjual atau pedagang sengaja memborong barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak, lalu menimbunnya, sehingga menyebabkan kelangkaan barang di pasaran, yang pada akhirnya mengakibatkan harga barang melambung tinggi, sehingga masyarakat kesulitan dan membuat lemahnya daya beli mereka. Nah, motif utama dari pelaku jual beli ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, karena biasanya mereka akan menjual barang timbunannya setelah harga melonjak naik di pasaran. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW melarang jenis jual beli ini dan dikategorikan sebagai bentuk kesalahan dan kezoliman kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Ma'mar, dari Yahya, beliau adalah Ibn Sa'id. Ia berkata bahwa Sa'id bin Musayyab memberitakan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menimbun barang, maka ia telah melakukan kesalahan atau berdosa. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud. Di samping itu, banyak hadis Rasulullah SAW tidak membenarkan perbuatan ihtikar. Misalnya, siapa yang merusak harga pasar sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani dan Makil bin Yasar. Kemudian sabda Rasulullah yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah, yaitu siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah. Dalam prakteknya, jenis jual beli ini seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut kebutuhan pokok masyarakat atau berupa sembako maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Terutama dalam momen-momen seperti ini,
yaitu seperti Lebaran atau pergantian tahun, atau bahkan ketika berhembusnya wacana kenaikan harga barang oleh pemerintah, seperti kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng, bumbu-bumbu dapur, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah cuplikan video tentang kebiasaan atau perilaku yang tidak seharusnya dilakukan di bulan Ramadan ini, karena dapat berpotensi menjauhkan dari tujuan ibadah puasa, yaitu mencapai ketakwaan. Nah, dari cuplikan video tersebut mengingatkan saya pada sabda Rasulullah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man aftara yawman min ramadhana min khairi rukhsati lam yujzihi siyamud dahri. Yang artinya, siapa saja yang berbuka atau tidak berpuasa sehari saja di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah atau keringanan atau alasan yang dibolehkannya untuk tidak berpuasa, maka itu tidak cukup diganti dengan puasa 1 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Puasa Ramadan termasuk salah satu dari 5 rukun Islam, sehingga ia merupakan salah satu dari 5 tiang atau pilar Islam yang utama. Oleh karena itu, bagi orang yang meninggalkan rukun ini atau mengabaikannya, maka ia benar-benar berhak mendapatkan azab yang pedih di akhirat, termasuk sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan oleh khalifah kepadanya di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, bahwa dosa besar bagi siapa saja yang berbuka atau tidak berpuasa tanpa rukhsah, meski hanya sehari di bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa sebulan penuh? Dan juga bagaimana dengan orang yang menyiapkan makanan bagi orang yang tidak berpuasa tanpa rukhsah, seperti pada video tadi. Inilah fenomena yang sekarang kita saksikan di negeri ini, di mana warung-warung membuka pintunya, bahkan ada sebagian yang menjalani hidup seperti biasa. Seakan-akan ia tidak tahu dan tidak peduli dengan perkara puasa Ramadan ini. Semua ini adalah buah dari kelemahan para penguasa kita yang rela dengan kehidupan kufur, kelakar, dan kemaksiatan mewarnai anak-anak putra dan putri dari umat ini. Sehingga kepada siapa saja yang berbuka atau tidak berpuasa tanpa rukhsah, meski hanya sehari saja di bulan Ramadan, maka kami mengingatkannya dengan Rasulullah SAW yang bersabda dalam sebuah hadis yang panjang, di mana dalam hadis itu Rasulullah SAW menggambarkan keadaan mereka yang berbuka atau tidak berpuasa tanpa rukhsah pada hari kiamat, yaitu beliau bersabda, tiba-tiba saya melihat suatu kaum yang mereka sedang digantung dengan urat ketingnya, di mana mulut mereka disobek hingga mengalirkan darah. Lalu beliau, Rasulullah, bertanya, siapa mereka itu? Kedua orang malaikat itu menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka atau tidak berpuasa dan belum mengganti. Hukum puasa Ramadan sudah sangat dikenal oleh umat Islam, yaitu wajib. Berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', dan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia menjadi kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.